Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Waalaikumsalam. wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Sobat Meta yang dirahmati Allah, Alhamdulillah pada kesempatan ini kita sudah berada pada episode yang ke-7. Di luar sana cuaca sangat panas sekali. Namun kepanasan cuaca yang di luar sana tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, atas curahan nikmat yang dianugerahkan kepada kita semua, sehingga dalam hari ini kita diberikan kesehatan sehingga dapat menunaikan tugas-tugas kita dengan baik. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat solidaritas yang luar biasa. Nikmat solidaritas yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul kita, junjungan kita hingga saat ini, maka menjadi motivasi bagi kita dalam membantu sesama. Oleh karena itu, kita selalu juga menyampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sobat Meta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa sebenarnya yang terjadi di Palestina? Karena topik kita pada siang hari ini adalah tentang Palestina, derita kita semua. Apa yang terjadi di sana sebenarnya? Yang terjadi di sana tidaklah hanya sekedar peperangan, namun ada genocide di sana, ada pembantaian di sana. Mengapa demikian? Disebut genocide karena apabila peperangan biasa antara tentara melawan tentara, ini yang terjadi di sana tidak. Yang terjadi adalah antara tentara membantai rakyat jelata, membantai masyarakat yang tidak berdaya, dan korbannya sangat banyak sekali. Kemudian bagaimana situasi sekarang yang ada di sana pada hari yang ke-26 ini? Sangat menyedihkan sekali Sobat Meta sekalian. Bahwa saudara-saudara kita sudah ribuan yang syahid dan juga sudah ribuan yang menderita luka-luka di sana. Akses listrik terputus, internet terputus, bangunan hancur lebur karena dibom oleh Zionis Israel laknatullah alaih. Dan yang dibom tidak hanya infrastruktur yang besar-besar, tetapi juga masjid, tempat ibadah, sekolah, kemudian sampai rumah sakit yang menjadi pertahanan terakhir bagi mereka yang terluka ikut dibom. Ini luar biasa. Ini genocide, saudara-saudara dan sobat Meta sekalian. Pada saat ini kita sudah kedatangan tamu khusus dari Palestina. Tamu khusus kita yaitu Mas Fathi Sulaiman. Beliau, Mas Fathi Sulaiman ini adalah seorang mahasiswa Palestina asli yang berkuliah di Universitas Muhammadiyah Surakarta, jurusan Teknik Sipil. Dan beliau sudah berada di level 3 atau semester 3. Beliau sudah sekitar 1,8 tahun, artinya 1 tahun 8 bulan menempuh studi di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nanti kita akan bincang santai dengan beliau dan mari kita sapa tamu spesial kita, Mas Fathi Sulaiman. Kaifa halukum? Ya, Alhamdulillah, Huna. alhamdulillah, Rabbil Alamin bikhair, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kaifa wad'ukum fi Jami'ah Muhammadiyah fi Surakarta? Alhamdulillah,
situasi sana di sini di Universitas Muhammadiyah Surakarta, alhamdulillah bagus. Semester satu, alhamdulillah udah dapat 4, GPA 4, alhamdulillah. Semester 2 juga alhamdulillah udah dapat 3,8. Sekarang dia sedang kerja tentang proposal. Ya, alhamdulillah bagus. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi sobat Meta sekalian, prestasi yang diraih oleh Mas Fathi ini juga luar biasa. IPK-nya 4, Masya Allah. Kemudian bagaimana bisa diceritakan tentang bagaimana kondisi di Gaza ketika Mas Fathi masih ada di sana sebelum terjadi genocide atau sebelum terjadi peperangan ini. Situasi di Gaza biasanya sulit, biasanya tidak mudah. Ini tidak mudah, tidak karena peran ini tidak mudah dari lebih dari 15 yang lalu. Karena semuanya tahu jalur Gaza, semua perbatasan yang buat jalur Gaza tertutup. Terus yang mau masuk atau makanan atau minuman atau obat yang masuk, semua sesuatu yang orang-orang yang di jalur Gaza mau ini tidak bisa masuk, sulit masuk, atau kalau masuk, masuk dikit-dikit. Juga masalah electricity, masalah air itu tidak dari peran ini, tidak dari tanggal 7 Oktober, ini dari lebih dari 15 yang lalu. Situasi di Gaza tidak sulit, tidak mudah, dari 15 tahun yang lalu. Terus hidup di Gaza ini tidak mudah karena kalau kamu tinggal di sana kamu harus kerja keras untuk dapat yang kamu mau dapat. Juga ini tidak bisa. Situasi ekonomi tidak mudah karena orang orang Israel, ada negara Israel itu gak mau orang yang tinggal di Gaza hidup bagus, gak mau orang yang tinggal di Gaza merasa senang. Terus mereka lakukan semua yang mereka bisa untuk buat hidup orang Gaza sedih, untuk bikin orang Gaza keluar dari jalur Gaza. Baik. Di jalur Gaza udah berperang banyak. 2 tahun, tahun 2008 perang Gaza, tahun 2012, tahun 2014, tahun 2021, juga tahun ini 2023, lima brand. Juga tidak cuma 5 brand, juga setiap tahun ada seperti tidak brand besar, tapi brand mungkin 3 hari, 4 hari, 5 hari. Ya, ada banyak orang syahid, ada banyak orang yang terluka, ada banyak rumah yang hancur. Mereka lakukan semua yang bisa untuk bikin orang Gaza keluar ke negara-negara lain. Itu yang mereka mau. Baik. Sobat Meta yang dirahmati Allah, ternyata kondisi mereka sebelum peperangan ini, sebelum 7 Oktober ini, bahkan sebelum 15 tahun yang lalu, kondisinya sangat menyedihkan. Semua akses terbatas, baik itu akses listrik, akses air, akses usaha, akses vital yang lainnya dibatasi oleh Israel. Karena Israel pada hakikatnya menginginkan rakyat Gaza itu keluar dari Gaza, mengungsi kemanapun berada, dan Gaza diinginkan oleh Israel untuk dikuasai. Sehingga bagaimana caranya agar masyarakat Gaza dibuat untuk tidak nyaman tinggal di negerinya sendiri, di tanah kelahirannya sendiri,
tinggal ditumpah darahnya sendiri. Itulah kelicikan Israel. Itulah kelicikan Zionis Israel hingga saat ini. Jadi, sejak 15 tahun yang lalu, bahkan puluhan ratusan tahun yang lalu, Israel berusaha untuk merebut Palestina di tangan Israel. Sobat Meta, kalau Anda buka Google, Anda tidak akan menemukan negara yang namanya Palestina. Yang Anda temukan saat ini adalah Israel. Akses sangat terbatas. Nah, kita coba sekarang bertanya tentang kondisi saat ini kepada saudara kita yang dari Gaza ini, Mas Fathi. Mas Fathi, untuk kondisi saat ini, apakah lebih baik atau lebih buruk? Pasti lebih buruk. Barangkali agar Sobat Meta merasakan bagaimana kondisi sebenarnya sekarang yang terjadi di sana. Kondisi terakhir pasca 7 Oktober, serangan Zionis Israel terhadap Palestina. Bisa diceritakan, Mas Fathi? Kondisi saat ini gak ada, kalau kalian cari di dictionary, di kamus, gak ada kata-kata yang bisa deskripsi kondisi saat ini. Kalau aku bilang brand, kata-kata ini tidak deskripsi kondisi saat ini. Kalau aku bilang genocide, juga kata ini tidak cukup. Wallahi, I swear, wallahi, kata ini tidak cukup untuk deskripsi situasi saat ini. Ini yang sekarang terjadi di Palestina ini, war ini apa namanya, perang dunia yang ketiga. Aku gak bisa deskripsi. Kalau ada kata-kata di kamus, di dictionary, bisa deskripsi situasi saat ini, aku debake. Tapi aku gak ada. Gak ada kata-kata yang deskripsi kondisi saat ini. Saat ini lebih dari 4.000 anak-anak kecil udah syahid. Semua syahid lebih dari, sekarang sampai sekarang lebih dari 9.000 syahid. Juga ada lebih dari 2.000 orang yang udah syahid, tapi orang keluarganya gak bisa dapat badan mereka untuk tumbuh untuk kuburan mereka. Terus juga ada lebih dari 2.000 orang yang terluka. Banyak rumah-rumah yang udah hancur, infrastruktur di Gaza udah hancur. Kota-kota di Gaza lengkap completely udah hancur. Orang Israeli yang nesta bom di Gaza, mereka bukan manusia. Kalau mereka manusia, mereka ada hati, tidak akan mati satu orang, tidak akan mati ni satu ayam. Aku gak tahu mereka gimana merasa ketika mereka mati anak kecil yang usianya minimal dari 1 bulan, anak kecil yang di dalam apa namanya, yang di dalam perut ibunya, perempuan yang hamil udah syahid, orang tua udah syahid. Ini gak ada kata-kata yang bisa deskripsi itu. Tapi aku cuma bisa bilang satu kata, yang orang Israeli ini bukan manusia. Orang yang mati, orang Palestina yang mati, anak-anak kecil itu bukan manusia. Gak bisa bilang mereka manusia. Manusia ada merasa. Orang itu gak ada merasa. Gak bisa bilang apa, Mas. Gak bisa. Tapi kalian bisa lihat setiap hari di televisi. Kemarin Kemarin di Jabalia, di kota Jabalia, lebih dari 400 orang udah syahid sekalian. Juga sebelum 10 hari, rumah sakit Al-Mahmadani, lebih dari 500 orang udah syahid sekalian. Sekarang di jalur Gaza, setiap 1 menit, setiap 1 detik ada orang syahid. Orang yang tinggal sekarang di jalur Gaza, orang ketiga aku berbicara sama mereka kalau bisa. Karena sekarang komunikasi gak bisa. Aku lebih dari 1 minggu coba komunikasi sama keluarga, tapi gak bisa.
Tapi kemarin Alhamdulillah aku udah berbicara sama teman saya. Aku bilang untuk Baik, teman saya, gimana kabarnya keluargaku, gimana kabarnya? Dia bilang, Alhamdulillah kita masih hidup. baik, baik. Kamu Kita akan bisa bisa dengar. Dia bilang kita masih hidup. Ini artinya mereka cuma nunggu jadi syahid. baik, Mereka nunggu jadi syahid. Juga yang setelah terjadi, keluarga saya tinggal di Gaza Utara. baik, Orang Israel bilang untuk orang yang tinggal di Gaza Utara, pindah ke Gaza Selatan. Ketika mereka pindah ke Gaza Selatan, mereka bom orang Palestina. Ini gimana? Ini gimana? Apa manusia yang bisa dilakukan ini? Apa? Mereka tidak manusia. Mereka tidak manusia. Agama, semua agama, agama Islam, agama Nasrani, agama Yahudi tidak bilang itu. Agama Islam bilang siapa yang mati satu orang ini seperti sudah mati semua orang yang di dunia. Akhlaknya gak ada. Mereka orang yang tidak ada akhlak, yang tidak ada adab, yang tidak beragama. Terus deskripsi mereka gak tahu. Tapi yang setelah terjadi di Gaza ini bukan genocide. Ini lebih daripada genocide. baik. Kita lanjutkan kemudian. Saya akan sedikit menjelaskan agar kondisinya lebih jelas kepada Sobat Meta sekalian. Bahwa sesungguhnya kondisi pasca 7 Oktober lebih sulit lagi. Karena berdasarkan pengakuan dan analisa dari saudara kita, Mas Fathi tadi, bahwa tidak ada kata yang mewakili sebenarnya. Kata genocide sendiri itu tidak bisa juga mewakili betapa buruknya kondisi kemanusiaan di sana. Karena yang dibantai itu semua kalangan. Mulai dari bapak-bapak, orang tua, ibu-ibu, ibu-ibu hamil, anak-anak, anak-anak balita, dan seluruh anak-anak yang ada juga ditembak, dibom dengan cara membabi buta. Sehingga ini sebenarnya tidak hanya disebut sebagai kejahatan perang. Kejahatan kemanusiaan yang luar biasa. Yang memang sangat membuat hati kita miris. Karena kondisi yang tidak seimbang. Mereka menggunakan seluruh kekuatan yang ada untuk melenyapkan saudara-saudara kita di Gaza. Perlu juga diketahui bahwa di Gaza sebenarnya tidak hanya Muslim. Di sana ada saudara-saudara kita yang beragama Nasrani. Namun semuanya dihabisi oleh Zionis Israel. Jadi kembali kepada kata apa yang dapat mewakili keadaan yang sekarang terjadi di Gaza. Itu tidak ada. Kata genocide yang barangkali paling buruk kondisinya, itu pun tidak bisa mewakili kondisi saat ini. Oleh karena itu, mari kita coba dalami lagi terkait dengan kondisi keluarga mereka di sana. Bagaimana mereka berhubungan, bagaimana kondisi keluarga, bapak, ibu, saudara, paman, dan seterusnya. Kita tanyakan lagi, Sobat Meta, kepada Mas Fathi Sulaiman. Mas Fathi Sulaiman, Anda tadi sampaikan bahwa Anda berdomisili di Gaza Utara. Bagaimana kondisi Gaza Utara? Kemudian bagaimana kondisi keluarga Anda, bapak, ibu, kemudian saudara-saudara kerabat yang lainnya? Apakah mereka masih bertahan di sana? Kalau bertahan, bagaimana kondisinya? Apakah mereka juga ikut mengungsi hijrah ke tempat yang lain?
untuk mencari keamanan dan seterusnya. Bisa diceritakan lebih detail, Mas Fathi? Oke, sekarang kalian, tidak cuma kalian, semua semua orang di dunia harus memahami satu sesuatu. Ketika aku bilang keluarga saya udah pindah dari utara ke selatan, ini tidak artinya selatan ini aman. Tidak ada tidak ada 1 sentimeter di jalur Gaza aman. Tapi mereka udah pindah karena orang Israeli udah bilang untuk semua yang tinggal di jalur Gaza pindah ke selatan karena mereka mau masuk dari utara, mau dihancur semua rumah yang di utara, nanti sampai ke selatan. Mereka yang orang Israeli mau. Juga mereka yang sekarang mereka berpikir mereka mau beris tentang orang yang tinggal di utara sampai datang ke selatan. Selatan itu dekat Mesir. Mereka mau orang jalur Gaza pergi ke Mesir, imigrasi hijrah. Tapi insya Allah ini tidak akan terjadi. Tidak karena orang Palestina tidak mau Nakba yang baru. Palabra Nakba, kata-kata Nakba, kamu tahu Nakba ini yang udah terjadi di tahun 1948 ketika orang Israel datang ke Palestina dan dijajah Palestina di tahun ini, dan mati banyak-banyak orang Palestina. Yang tidak mati udah pindah ke jalur Gaza atau West Bank atau Mesir, Jordania, Syria, Lebanon. Orang Palestina, orang jalur Gaza gak mau Nakba yang baru. Ini nomor 1. Nomor 2, situasi di utara sulit sekali sama situasi di selatan. Seperti aku bilang tadi, tidak ada 1 sentimeter di jalur Gaza aman. Nomor 3, keluarga aku seperti semua orang yang sekarang di jalur Gaza. Mereka ketika aku berbicara sama mereka, aku nanya gimana kabarnya. Mereka cuma bilang Alhamdulillah. Tapi Alhamdulillah itu untuk orang Palestina. Setiap orang di Palestina, ketika kamu nanya dia gimana kabarnya, dia akan bilang Alhamdulillah. Tapi dia tidak artinya Alhamdulillah dia baik. Mungkin dia udah hilang, udah semua keluarga dia. Jadi dan kamu nanya dia gimana kabarnya, dia akan bilang Alhamdulillah. Alhamdulillah ini tidak artinya mereka baik. Mereka sekarang gak ada electricity, air gak ada, makanan susah sekali dapat, keluar dari rumah gak bisa. Orang sekarang nggak bisa bernafas. Kemarin aku berbicara sama teman saya, dia bilang, Fathi, wallahi aku mau jadi syahid. Aku lebih dari 20 hari di rumah, aku tidak mandi, nggak bisa mandi, nggak ada air untuk mandi. Dapat makanan susah. Dia bilang orang yang udah pindah ke sekolah, ke rumah sakit. Orang yang di sekolah sekarang mereka udah sakit karena mereka sama gak bisa mandi. Banyak orang di satu kelas luasnya 4 meter, luasnya 16 meter square. Lebih dari 50 orang tidur di satu kelas. Terus orangnya ya sedang sakit. Situasi sulit sekali. Baik, terima kasih. Juga bom fosfor. Tahu aku maksudku ya? Fosfor, Ya, bom fosfor. Sekarang Israel pakai bom fosfor, bom. cek suara sepertinya terputus, Mas Fathi. Sobat Meta, kita sambil menunggu terhubung kembali dengan Mas Fathi Sulaiman.
karena ada gangguan jaringan di sini. Yang jelas, apakah jaringan gangguan di sini nih ada kaitannya dengan sabotase atau dari Israel? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas Mas Fathi eh, sudah kembali lagi saat ini. Begini Mas Fathi, tadi dari penjelasan yang sudah diberikan oleh Mas Fathi sebelum terputus internet tadi, bahwa tidak ada sedikit pun tempat yang aman di Gaza saat ini. Tidak di utara, tidak di selatan, juga demikian tidak di tengah. Semuanya berisiko tinggi. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa Zionis Israel menyerang dari segala penjuru. Dengan darat, dengan udara, dan dari laut. Nah, oleh karena itu, ini kondisi yang sangat sulit sekali, saudara-saudara sekalian, sobat Meta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mereka bisa bertahan hidup dengan kondisi yang sangat sulit sekali? Makanan terbatas, akses listrik juga terbatas. Air yang menjadi kehidupan, kebutuhan dasar manusia juga sangat terbatas. Tadi disampaikan 20 hari belum mandi. Bagaimana kalau itu terjadi dengan kita? Sangat menyedihkan sekali dan sangat buruk kondisinya. Oleh karena itu, wajib bagi kita untuk memperhatikan saudara-saudara kita yang sedang terdolimi, yang sedang terjajah. Sebagaimana realisasi atau implementasi dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-Muslimu akhul Muslim, bahwa Muslim yang satu dengan yang lain adalah bersaudara. Saudara kita saat ini di Gaza sangat membutuhkan bantuan makanan, sangat membutuhkan bantuan obat-obatan, sangat membutuhkan bantuan apa saja untuk sekedar menopang hidup mereka di sana. Sobat Meta, bahwa mereka di sana juga mengalami banyak kondisi sulit selain yang saya ceritakan tadi. Karena serangan-serangan Israel semakin hari semakin membabi buta dan ini sangat menyedihkan saudara-saudara sekalian. Nah, kita akan dalami lagi mengapa kondisi yang sulit seperti ini di Gaza dan bahkan disampaikan tidak ada tempat yang aman di Gaza. Mengapa mereka masih bertahan? Apa yang mendasari mereka tetap bertahan berada di Palestina? Coba kita tanyakan kepada saudara kita, Fatih Sulaiman. Mas Fatih Sulaiman. Apa yang melatar belakangi atau apa yang mendasari bahwa saudara-saudara kita di sana masih tetap bertahan, tidak mau meninggalkan jalur Gaza, tidak mau meninggalkan Palestina, hijrah ke negeri yang lebih aman. Apa sebenarnya yang mendasari itu semua, Mas Fathi Sulaiman? Bisa dijelaskan lebih detail? Yang ya, yang bertahan mereka karena mereka orang Muslim dan mereka alhamdulillah rabbil alamin ada sabar dan ada iman. Juga Allah yang kasih mereka sabar di situasi di kondisi seperti itu. Di kondisi seperti itu susah dapat sabar tapi Allah yang kasih mereka sabar. Juga orang Muslim tahu orang ketiga ada orang syahid ini bagus karena insya Allah orang syahid langsung masuk jannah dan insya Allah hari kiamat bisa jadi syafi' untuk 70 orang dari keluarga dia. Juga mereka seperti Muslim beriman dan mereka ada iman semua
masalah-masalah yang terjadi sama orang Muslim itu masalah baik insya Allah. Seperti Rasulullah SAW yang berkata, "Ajaban li amrul mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. In asabathu sarra syakar, fakana khairan lahu. Wa in asabathu darra sabar, fakana khairan lahu." Apa-apa yang terjadi sama orang-orang Muslim, ini semuanya baik. Kalau yang sesuatu acara yang tidak baik, ini juga baik. Sebenarnya Allah juga kalau yang terjadi sama dia acara yang baik, dia bersyukur dan ini juga baik sebenarnya Allah. Ini masalah iman dan masalah sabar dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, luar biasa. Sobat Meta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa mengapa mereka tetap bertahan dalam kondisi yang sangat sulit seperti itu? Yang pertama adalah karena mereka Muslim. Yang kedua karena mereka diberikan rizki kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tadi yang disampaikan, bahwa apabila seorang muslim mendapatkan bala, itu bersabar, maka kemudian juga itu akan menguatkan iman mereka. Dan yang paling penting sobat Meta, bahwa mereka menginginkan syahid. Mereka menginginkan gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena di balik syahid itu bisa memberikan syafaat kepada 70 keluarganya. Ini motivasi yang luar biasa. Ini anugerah yang diberikan oleh Allah kepada saudara-saudara kita di Palestina, khususnya di Gaza, sehingga Zionis Israel sulit menghadapi kekuatan akidah, menghadapi kekuatan iman orang-orang Muslim saat ini, yang sebenarnya Zionis Israel menginginkan mereka, rakyat Palestina, penduduk Gaza, keluar dari jalur Gaza agar mereka dapat menguasai tanah kelahiran mereka di jalur Gaza dengan mudah. Namun tidak semudah itu Zionis Israel dapat menakut-nakuti mereka. Subhanallah. Ini sebuah kekuatan akidah yang luar biasa, yang patut kita jadikan contoh dan teladan bagi kita semuanya. Sobat Meta, kemudian kita tanya lebih detail lagi kepada saudara Fathi Sulaiman tentang apa yang tergambar atau yang ada di benak Fathi Sulaiman saat ini. Mas Fathi, apa yang Anda rasakan, kemudian yang Anda inginkan melihat kondisi 7 Oktober saat itu? Apakah Anda ingin pulang dan syahid juga bersama-sama syuhada di Gaza, atau apa yang ada di benak Anda terkait dengan keselamatan saudara-saudara atau keluarga Anda di Palestina, khususnya di jalur Gaza? Silakan Mas Fathi. Untuk ya ini yang di jalur orang-orang yang tinggal di jalur Gaza, kalau kamu mau jadi mujahid, tidak setiap orang bisa jadi mujahid. Terus harus ada beberapa spesifikasi untuk jadi mujahid fight orang Israeli. Yang aku merasa di sini, aku merasa sedih sekali.
ketika aku lihat video itu, lihat berita itu, lihat gimana anak-anak kecil udah syahid. Ketika aku berbicara sama keluarga dan keluarga bilang ada 3 orang dari keluarga saya udah syahid, ada beberapa orang dari keluarga saya udah hancur rumah mereka. Dan lihat video setiap hari, aku merasa sedih dan marah saat mereka yang udah hancur rumah sakit Al-Mamadani di jalur Gaza, saat itu lebih dari 500 orang udah mati. Di waktu Indonesia itu jam 1, jam 1 malam. Aku lihat video, aku merasa sedih dan marah. Saat ini aku di kamar sendiri, aku nangis. Aku nangis. Di saat ini aku bilang, oh Allah, kalau aku di sana. Oh Allah, kalau aku di sana. Oh Allah, kalau aku bisa ketemu sama orang Israeli ini yang udah mati 500 orang satu sekalian. Kalau aku ketemu sama dia, wallahi, saya akan pukul dia sampai dia mati. Juga akhlak orang Palestina, dia akhlak orang Muslim. Kalau mereka udah masuk ke tanah Palestina atau seperti yang terjadi di tanggal 7 Oktober, orang Eropa dan orang apa namanya orang Eropa dan orang yang tinggal di Australia, yang tinggal di USA, mereka bilang Hamas atau orang Palestina yang udah mulai itu. Ini tidak benar, ini salah. Yang udah mulai itu ini orang Israel, bukan dari tanggal 7 Oktober. Itu mulai dari tanggal 1948 juga orang Palestina, orang mujahid Palestina, ketika mereka masuk di tanggal 7 Oktober, mereka ada akhlak, di akidah Islam ada akhlak untuk perang, seperti apa yang bilang Rasulullah SAW. La taqtulu umra'ah, wa la taqtulu ajuz, wa la taqtulu tifl, wa la taqla'u syajara, wa la tahdumu bait. Tidak mati orang tua, tidak mati anak-anak kecil, tidak hancur rumah, tidak hancur pohon. Ini akhlak dan akidah orang mujahid Palestina. Tidak seperti mereka. Mereka ya cuma yang bisa dilakukan mati orang tua, mati anak-anak kecil, hancur rumah dan rumah sakit, hancur masjid. Ini tidak akhlak, tidak adab. Ya, baik. Sobat Meta, mengutip kata. Sobat Meta yang dirahmati Allah, bahwa apa yang kita tanyakan dijawab oleh Mas Fathi Sulaiman tadi. Bahwa pada detik pertama ketika beliau mendengar dan melihat kabar yang terjadi 7 Oktober jam 1 malam, saudara kita sedih dan marah terhadap apa yang terjadi di jalur Gaza. Karena ribuan yang terluka, ribuan juga yang syahid. Tidak hanya anak-anak, tetapi juga orang dewasa. Tetapi juga para orang tua yang sudah tidak mampu melakukan apa-apa, menjadi korban. Sobat Meta yang dirahmati Allah, dan juga ungkapan hati dari saudara kita Fathi Sulaiman, bahwa sebenarnya beliau juga ingin syahid, ingin berjuang bersama-sama dengan saudara-saudaranya yang telah berjuang untuk mempertahankan kehormatan, untuk mempertahankan tanah tumpah darah mereka, Palestina. Karena Palestina adalah tanah warisan para nabi. Karena di Palestina ada Masjidil Aqsa Al-Mubarak. Maka ungkapan hati beliau, Mas Fathi Sulaiman, adalah sangat wajar
dan sangat patriotik saya kira. Karena beliau ingin juga sebenarnya berperang melawan penjajah Zionis Israel di sana. Karena Zionis Israel itu tidak memiliki adab. Tidak memiliki norma di dalam menjalankan peperangan sejak awal. Dalam Islam, bahwa dalam peperangan tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh membunuh wanita, tidak boleh membunuh ajuz, orang-orang tua yang sudah renta, tidak boleh menebang pohon. Dan aturan-aturan norma yang sangat mulia itu dijunjung tinggi oleh Islam. Namun tidak dengan yang namanya Israel saat ini. Baik, Sobat Meta, terakhir kita akan minta kepada Mas Fathi Sulaiman untuk memberikan statement, closing statement untuk kita semuanya. Sebagai penyemangat kita, masyarakat Indonesia, yang saat ini kita hidup tenang, hidup nyaman, di negeri yang penuh kedamaian ini. Walaupun saat ini kita terusik dengan kondisi kemanusiaan yang ada di jalur Gaza. Maka, Sobat Meta, kita coba tanya kepada saudara kita Fathi Sulaiman. Mas Fathi Sulaiman, sebagai pertanyaan terakhir, bahwa statement Anda dan harapan Anda terhadap masyarakat Indonesia yang tentunya nun jauh di sana dengan Palestina jauh. Apa yang Anda harapkan dari masyarakat Indonesia? Dukungan apa yang ingin Anda inginkan dari masyarakat Indonesia? Sekaligus closing statement. Silahkan Mas Fathi Sulaiman. Saya yang bisa bilang tentang closing statement cuma akan bilang dua hadis aja. Hadis pertama ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu فبيده أو بلسانه أو بقلبه وهذا أضعف الإيمان." Siapa yang udah lihat mungkar diganti pakai tanah atau pakai lisannya atau di hati dia. Paham maksudku ya? Faham. Ya, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu فبيده أو بلسانه أو بقلبه وهذا أضعف الإيمان. Dan yang sedang terjadi di Palestina ini yang paling mungkar, ini yang paling zulum. Ini hadis nomor satu. Hadis nomor dua yang aku juga bisa bilang untuk tutup. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Unsur akhaka zaliman aw mazluman." Ini semua orang Muslim harus ikut kedua hadis itu. Tidak cuma orang Indonesia, semua orang Muslim dan yang di dunia. Tidak harus diam lihat saudara-saudara di negara lain setiap hari, setiap dikit mati dan diam. Ini tidak bagus. Hari kiamat Allah akan bertanya semua yang udah diam, semua yang bisa dibantu dan tidak bantu, karena mereka Muslim. Orang Muslim ini semuanya satu saudara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang, "Mathal al-mu'minin fi tawaduhum wa ta'atufhum kamathal al-jasad al-wahid. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'ir al-jasad bis-sahr wal-humma." Contoh orang-orang Muslim ini seperti satu badan. Kalau talina atau kalau tangan udah sakit, semua badan udah sakit. Ya, kayak gitu. Baik, terima kasih Mas Fathi Sulaiman. Luar biasa. Dua hadis
yang dikutip. Yang pertama adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bilisanih, biyadih, wa biqalbih, atau kama qala, bahwa barang siapa di antara kita yang mengetahui sebuah kemungkaran. Apa yang terjadi di Palestina itu adalah sebuah kemungkaran. Sobat Meta yang dirahmati Allah. Maka apa yang dapat kita lakukan untuk mereka? Yang pertama adalah apabila kita memiliki kekuatan, maka marilah kita ubah. Kita lakukan pembelaan kita dengan kekuatan kita. Alhamdulillah negara kita, negara Indonesia, pemerintah Indonesia, mewakili seluruh bangsa Indonesia telah menyatakan di hadapan Perserikatan Bangsa-Bangsa bahwa keberpihakan Indonesia terhadap Palestina mutlak. Ini adalah sebuah kekuatan yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Indonesia. Kemudian apabila tidak bisa dengan tangannya, maka dengan lisannya. Menyuarakan dengan apa yang kita bisa kepada saudara-saudara kita, kepada tetangga kita, kepada kawan-kawan kita, memainkan medsos kita, memainkan apa yang dapat kita lakukan, menyuarakan kebenaran terhadap apa yang terjadi di Palestina. Kemudian yang terakhir adalah apabila kita tidak mampu melakukan pembelaan atas kemungkaran yang ada di Palestina, yang dilakukan oleh Zionis Israel adalah dengan hati, yaitu dengan doa. Ini selaras dengan apa yang harus kita lakukan. Bahwa kita harus membantu dengan sekuat tenaga. Rakyat Indonesia yang dianugerahi berbagai nikmat yang luar biasa yang tidak dirasakan oleh saudara-saudara kita di Palestina. All out membantu mereka, baik dengan lisan, dengan tangan, ataupun dengan hati. Hadis yang kedua yang dikutip oleh Mas Fathi adalah unsur akhaka dzaliman au madluman. Jadi saudara-saudara kita yang terdolimi di sana patut untuk kita bantu sebagai realisasi al-muslimu kal jasadil wahid, bahwa muslim yang satu dengan yang lain itu seperti satu jasad. Apabila satu bagian tubuh kita sakit, maka bagian yang lain juga akan merasakan sakit. Saudara-saudara, Sobat Meta yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang paling penting bagi kita adalah mari kita membantu dengan sekuat tenaga. Apa yang bisa kita lakukan? Yuk kita lakukan bersama. Dengan kekuatan doa, mari kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Agar mereka kuat, agar mereka cepat mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga cita-cita mereka rakyat Palestina adalah Free Palestine, yaitu kemerdekaan. Kita bantu mereka sekuat tenaga dengan doa-doa yang kita panjatkan sepanjang waktu. Yang kedua, apa yang kita lakukan? Yaitu tadi, adalah menggunakan kata-kata. Menggunakan media sosial kita, sekarang zamannya media sosial, kita masifkan pembelaan dan keperbihakan kita terhadap Palestina. Dan kalau perlu boikot produk-produk Zionis Israel yang setiap dolar, setiap rupiah yang kita pakai untuk membeli produk mereka akan dipakai untuk membunuh saudara kita di Palestina. Yang ketiga, yang terakhir adalah menyiapkan, memberikan infak terbaik, memberikan donasi terbaik untuk saudara-saudara kita yang
ada di Palestina. Seberapapun yang kita kontribusikan, seberapapun yang kita berikan, akan bernilai besar buat saudara kita di Palestina. Apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Oleh karena itu, salurkan donasi Anda, baik zakat, infak maupun sedekah, kepada Lazismu sebagai lembaga zakat infak sedekah nasional yang amanah dan terpercaya. Dan Meta mengutip kata Sobat Meta yang dirahmati Allah, bahwa jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel ini. Meta mengutip kata. Terima kasih banyak Mas Fathi Sulaiman atas kontribusi, atas sharing dan berbagi cerita tentang apa yang terjadi saat ini di Palestina. Dan ini bukan kesempatan terakhir, akan ada kesempatan-kesempatan yang akan datang untuk mengupdate kondisi saudara-saudara kita, kondisi masyarakat dan bangsa Palestina yang saat ini sedang mengalami penjajahan yang luar biasa. Semoga apa yang kita lakukan pada siang hari ini selalu mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua selalu dianugerahi kekuatan hati, kekuatan iman dan Islam, sehingga kita dapat syahid, sama-sama syahid membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.